dan yang saya hormati Bapak Mahmud serta Ojen dari BPM, Kak Rahman dari program, dan untuk teman-teman semua yang saya banggakan, terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan saya di sini. Mungkin teman-teman yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Chandra Pratama. Saya dari angkatan 37 2013. Di sini alhamdulillah masih diberi kesempatan buat mencalonkan diri sebagai calon ketua Himpunan Informatika untuk tahun 2016. Langsung saja mungkin untuk visi misinya. Mungkin perkenankan saya berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di Himpunan Informatika dulu saat ini. Sekarang ini jujur saya maju saat ini sebagai independen, tanpa terikat suatu keorganisasian apapun, tanpa terikat instansi manapun yang dalam artian yang memiliki tendensi yang mengikat diri saya. Nah, di sini saya maju dalam artian membawa perasaan-perasaan yang insya Allah mewakili teman-teman yang ada di sekitar saya selama ini sebagai mahasiswa informatika yang merasanya, oh, Hima IF kok seperti ini ya. Itu yang saya rasakan dan teman-teman saya rasakan. Nah, saya akan coba kemukakan di sini. Yang pertama mengenai visi saya, yaitu membangun satu himpunan informatika yang rukun, solid, bersinergi untuk bisa berprestasi dalam mencapai nilai-nilai perilaku perguruan tinggi. Dalam artiannya, yaitu di sini kita sebagai mahasiswa informatika, saya dan teman-teman di sini masih merasa kurang dalam sentuhannya Hima IF ini kepada kita mahasiswa informatika. Banyak teman-teman kita yang merasakan, aduh, Hima IF masih belum terlalu berpengaruh buat keseharian kita, kegiatan kita di informatika. Itu masih belum mengcover kebutuhan-kebutuhan atau maksudnya nilai-nilai yang kita butuhkan dalam Hima IF. Di sini hal-hal semacam itu bisa membuat kita jauh. Itulah kenapa visi saya pertama, yaitu kita harus membangun satu himpunan informatika, yaitu kita bisa mengcover teman-teman dari informatika. Satu himpunan ini jangan sampai terpecah-pecah lagi menjadi hanya anggota-anggota himpunan yang tidak tahu arah kemana. Tapi kita harus menjadi satu himpunan yang kuat, yang solid, dan bersinergi dengan semua pihak, sehingga kita mampu berprestasi sebagaimana mestinya kita kembalikan kejayaan keluarga informatika pada masa-masa yang sebelumnya. Nah, untuk mencapai visi tersebut bagaimana caranya? Yang pertama, jelas, kita harus menyadarkan dulu. Kita harus membangun kepedulian, kesadaran yang ada pada mahasiswa informatika. Bagaimana caranya? Nah, ini yang merupakan tanda tanya besar. Teman-teman di himpunan informatika ini bisa dibilang banyak yang apatis, banyak yang tidak mau tahu ibaratnya keluarga informatikanya itu seperti apa, keorganisasian seperti apa, di himpunannya itu seperti apa. Nah, disinilah kita harus bisa membangun bagaimana nanti teman-teman yang tadinya tidak peduli, tadinya tidak merasa punya keluarga di informatika, kita harus bisa membangun ini semua. Yang kedua, ketika kita sudah berhasil membangun itu semua, kita harus mencoba untuk meningkatkan kepercayaan dari teman-teman di keluarga informatika. Bagaimana supaya mereka percaya pada keluarga mereka sendiri. Supaya apa? Setelah mereka percaya, mereka pasti akan langsung loyal. Nah, loyalitas ini yang sangat diperlukan di dalam keberlangsungan Hima IF. Dalam pandangan saya, apabila seseorang sudah memiliki rasa loyalitas yang tinggi, itu kedepannya apapun yang akan dilakukan itu dapat dengan mudah dilakukan untuk kepentingan bersama. Akan berbeda halnya apabila kita berjuang sendirian tanpa rasa loyalitas, tanpa ada rasa kepercayaan, dibandingkan kita berjuang bersama
dengan seseorang yang sudah memiliki kesadaran, kepedulian, dan punya rasa loyal terhadap Hima IF yang begitu tinggi dan mengedepankan kepercayaan untuk menjalankan himpunan ini dengan baik. Nah, setelah itu, setelah kita memiliki rasa kepedulian yang tinggi, setelah kita loyal terhadap himpunan ini, nah sekarang kita langsung menuju ke titik puncaknya, atau bisa kita bilang bagaimana sekarang kita sebagai mahasiswa informatika bertindak. Kita harus bisa berprestasi. Berprestasi ini bisa memiliki banyak nilai. Yang pertama, bisa dimaksudkan dengan pencapaian, bisa dimaksudkan dengan implementasi atau bagaimanapun. Nah, dalam hal ini yang saya garis bawahi adalah berprestasi dalam nilai-nilai tridharma perguruan tinggi yang kita tahu, akademik, riset, dan pengabdian masyarakat. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, teman-teman di keluarga informatika, akademiknya mungkin bisa dikatakan relatif menurun. Dalam hal riset juga bisa dikatakan agak sedikit menurun. Dalam hal pengabdian masyarakat, bukan ini tidak ada, tapi kurang tercover dengan baik. Mungkin kebetulan ada bapak-bapak dari perwakilan di Fakultas Informatika bisa sekalian mengemukakan pendapat di sini, Pak. Jadi di sini bagaimana saya nanti kita sebagai Hima IF bisa mewadahi bagaimana kita mengadakan program yang bisa meningkatkan prestasi keluarga informatika dalam 3 aspek tersebut atau lebih. Atau lebih di sini maksudnya bisa profesi yang nanti ditingkatkan lebih baik, bisa berbagai macam dalam lingkup konteks tridharma perguruan tinggi bisa dimiliki dalam berbagai berhubung waktu yang terbatas. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ridha Mustaqim. Mungkin dari beberapa teman yang sudah kenal saya sering dipanggil Rahmat. Nah, saya di sini dari jurusan S1 Teknik Informatika 2013 di kelas IF 3703. Tadi dari MC tadi mengatakan kalau memang ada yel-yel langsung aja, cuman karena kebetulan tim sukses saya belum datang dan kita memang tidak dikasih tahu tentang yel-yel, jadi kami tidak membuatnya. Oke. Terus selanjutnya, sebelum saya memaparkan visi misi saya, kebetulan saya di periode ini saya masuk di salah satu divisi intrakampus di Hima IF. Nah, selama saya hampir 2 semester selama saya hampir 2 semester di Hima IF, saya dihadapkan sama berbagai macam kalangan mahasiswa di informatika. Itu yang pertama yang saya dapatkan. Dan setiap kalangan ini punya cara pendekatan berbeda-beda. Nah, kemarin waktu saya sempat ikut aktif dalam pembelaan teman-teman yang orientasinya di anak-anak kompetisi, saya kemarin sempat ketemu sama Pak Daom pada waktu itu selaku penanggung jawab kemahasiswaan. Saya bilang, Pak, dari aspirasi teman-teman di sini katanya anak kompetisi di sini didukungnya cuma sampai di tahap final doang. Mungkin ada baiknya mereka bisa didukung dari tahap pendaftaran, seperti kalau kita bandingkan dengan fakultas-fakultas lain seperti itu. Nah, hingga akhirnya singkat cerita disetujuilah keputusan bahwa semua pertandingan atau semua kompetisi yang berhubungan dengan informatika itu akan didukung sama fakultas mulai dari tahap pendaftaran. Nah, itu yang membuat sebuah angin segar karena kebetulan saya juga yang aktif dalam penuntasan keputusan itu. Nah, cuman saya sadari lagi, saya memetakan ternyata begitu banyak kalangan, bukan cuma anak-anak kompetisi yang ada di Hima IF. Di sini saya sampai saat ini saya memetakan ada 6 kalangan yang mengisi mahasiswa di Hima IF. Yang pertama itu ada kalangan kompetisi seperti yang saya bilang. Yang kedua itu ada kalangan lab. Kebetulan saya sendiri salah satu asisten lab di informatika. Yang ketiga itu ada kalangan organisasi, mungkin seperti saya dan teman-teman yang lain di sini anggota Hima IF. Nah, yang keempat itu ada kalangan kepanitiaan yang baru-baru kemarin menyelesaikan kepanitiaannya di Snatalis, mengundang proyek pop dan lain-lain. Nah, kalangan yang kelima ini ada kalangan agamais.
perlu kita ketahui di fakultas kita itu ada namanya Keluarga Muslim Informatika. Nah, di situ banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang sifatnya agamais. Nah, yang keenam ini adalah teman-teman yang dari kalangan gamers yang lebih senang hiburan-hiburan. Nah, itu juga salah satu kalangan yang mengisi mahasiswa informatika. Nah, dari banyaknya kalangan ini, saya merasa waktu saya di divisi, saya merasa tidak cukup ruang lingkup divisi saya tidak cukup luas untuk mewadahi semua teman-teman yang ada di situ. Nah, itu yang membuat saya merasa perlu untuk naik mencalonkan, karena apabila kalau saya berada di dengan jabatan ketua himpunan, saya bisa merangkul semua kalangan-kalangan yang sudah saya petakan tersebut. Itu pertama latar belakang saya kenapa mencalonkan sebagai ketua himpunan. Nah, jadi dari latar belakang saya menjadi ketua himpunan, terciptalah sebuah visi yang saya rancang sendiri, yaitu bagaimana saya bisa mewujudkan himpunan itu menjadi sebenar-benarnya himpunan, membuat himpunan itu menjadi sebenar-benarnya himpunan yang respect dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, sehingga dapat memberikan dampak positif kepada nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi. Nah, respect di sini kalau kita artikan dari arti kata bahasa Inggrisnya mungkin saling menghargai. Karena apa? Bagaimana cara saya untuk menyatukan setiap kalangan adalah yang pertama, kita harus saling menghargai. Saya tidak mungkin harus berkor-kor atas nama persatuan kalau di antara kalangan masih saling tidak menghargai. Itu yang pertama. Karena banyak stereotip yang mengatakan bahwa anak anak kepanitiaan kadang, wah ayo kita ikut arak-arakan atas nama persatuan. Sedangkan ada yang anak-anak kutu buku selalu bilang, namanya doang persatuan, tapi kalau kerja tugas tidak ikut satu kok kerjainnya. Nah, itu yang kadang ironi-ironi yang seperti itu yang saya rasakan. Nah, respect itu dalam arti lain itu mengandung 5 pilar. Yang pertama, responsif. Kenapa responsif? Karena setiap kalangan yang saya sudah petakan itu masing-masing punya permasalahannya sendiri-sendiri. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Sehingga setiap ada permasalahan, kita Himayef yang harus peka dan harus cepat respon terhadap permasalahan itu, kalau memang mau menyatukan setiap kalangan. Yang kedua, sinergis dalam artian setiap divisi yang ada di Himayef itu harus bersinergi. Yang ketiga, praktikal. Nah, praktikal sendiri perlu kita ketahui konseptor itu sebenarnya tidak cukup kalau tidak ada aksi yang nyata. Yang terakhir, yang keempat ada educate, di mana memang kita sebagai mahasiswa di sini adalah kalangan akademisi yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai edukasi. Yang kelima ada kreatif. Nah, di sini sisi kreatifnya ada banyak, mungkin saya bisa paparkan dari misi-misi nantinya. Nah, misi saya juga ada 5. Yang pertama, menjadikan Himayef sebagai center of gravity atau pusat kegiatan dari semua kalangan anggota Himayef. Pertama seperti yang saya sebutkan dari tadi. Yang kedua, bekerja sama dengan setiap elemen dalam mewadahi anggota Himayef dalam pengetahuan dan pengembangan akademik, riset dan keprofesian. Karena perlu kita ketahui, elemen-elemen yang ada di fakultas di jurusan informatika itu kita ada banyak lab, kita punya banyak komunitas yang sebenarnya kita bisa melakukan sinergi kerjasama di antara semua itu untuk mewujudkan semua kebutuhan setiap kalangan di Himayef. Terus yang ketiga, aktif dalam menjalin hubungan dengan entitas dari dalam dan di luar kampus. Yang keempat, menerapkan dan mengenalkan dunia informatika di lingkungan informatika. Nah, maksudnya di sini saya ingin mencoba, dan di sini sisi kreatifnya. Kenapa kita harus mengenalkan dunia informatika kepada himpunan? Karena kita tidak hanya sekedar himpunan mahasiswa, kita adalah himpunan mahasiswa informatika. Oleh karena itu, dari beberapa hari kemarin saya coba membaca buku Startpedia yang ternyata membuktikan bahwa sistem organisasi yang dipakai oleh Facebook, yang dipakai oleh Google itu ternyata bisa diterapkan juga di himpunan. Itu yang pertama yang saya dapatkan. Sehingga saya ingin coba menerapkan adanya CEO, CTO, CFO dan sebagainya di dalam himpunan. Itu saya telah rumuskan sendiri beberapa hari kemarin. Dan ternyata itu bisa dan visible dilakukan. Terus yang terakhir adalah mengusahakan keselarasan dengan tujuan Prodi S1 Informatika dan Fakultas Informatika. Karena di atas
yang menaungi himpunan informatika itu kita punya ada jurusan dan fakultas yang mungkin memiliki tujuan dan target masing-masing. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kita selaku tokoh eksekutor itu kita juga ikut mendukung setiap tujuan-tujuan yang ada di jurusan dan fakultas. Nah, itu mungkin dari poin visi misi saya. Itu mungkin ada sesi selanjutnya kalau ingin bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.